menghilangkan semua rasa sakit dan rasa penat atas segala hal yang telah terjadi, dan memutuskan untuk berpikir lebih jernih lagi dalam mencari sesuatu, tanpa selalu mempertimbangkan emosi yang sebenarnya subjektif. Tepuk tangan. Artinya ada perubahan, betul? Benar sekali, Pak. Iya. Semoga untuk hari ini dan selanjutnya akan merubah hati kita semua, karena kita tidak akan tahu yang akan terjadi esok hari. Lakukan untuk hari ini yang lebih baik, karena besok kita belum tentu diberi waktu seperti saat ini. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada lagi mau cerita? Oh. Oke, mungkin dari saya itu waktu awal meditasi, awal banget meditasi. Iya. Waktu disuruh membayangkan, itu di situ saya benar-benar rasanya tuh hatinya berat banget. Iya. Hatinya nangis, tapi nggak bisa keluar air mata itu. Iya. Sampai pada akhirnya waktu udah mendekati waktu menjelang pertengahan itu bisa nangis yang bener-bener nangis, tapi nggak bisa yang nangis gitu, nggak bisa. Terus sampai di tengah-tengah waktu suruh membayangkan yang bagian kayak mengucapkan kalau disuruh berjanji buat berada di jalan dharma itu, di situ saya mengucapkan di dalam hati dengan lantang, tapi tiba-tiba pundak dan punggung saya itu terasa berat banget. Dan di situ mau nangis juga udah gak bisa lagi. Terus waktu nangis itu saya tetap mau buka mata, tapi rasanya tuh nggak bisa membuka mata saya. Itu yang mungkin saya rasakan selama meditasi. Dan setelah saya buka mata itu rasanya masih di sini tuh masih agak berat, Pak. Tapi hati saya udah lebih plong dari sebelumnya. Artinya ada perubahan. Tepuk tangan. Yang lain, berbagilah yang berguna untuk siapa saja. Karena berbagi tidak mesti harus berbagi uang, tidak berbagi duit. Berbagi pengalaman, ketika pengalaman itu digunakan oleh orang lain, maka karma itulah yang akan membawa kita ke depan menjadi lebih baik. Ada lagi? Oh Bapak ini luar biasa. Ya, monggo Pak, ceritakan, kita belajar bersama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Membayangkan ibu, membayangkan bapak. Bersyukurlah bagi anak-anak yang masih ada orang tua, yang masih sempat minta maaf. Jika orang tua kalian di rumah ketemu besok, minta maaflah atas kekeliruan yang telah kalian lakukan kepada mereka. Beda hanya dengan apa sendiri. Bapak sendiri hanya bisa membayangkan foto dari kedua orang tua. Saya terpisah dengan mereka, boleh bilang dari kecil, sampai dari kecil. Tidak banyak yang saya lakukan buat mereka. Hanya saya teringat ketika saya waktu itu kelas 3 SD, saya sakit. Saya diajak ke dokter sama bapak ibu saya. Saya digendong dari rumah karena waktu itu emang belum ada kendaraan. Dan hal itu tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Dan begitu waktu itu lewat sekolahan, nak turun ya, malu nanti dilihat sama teman-teman kamu digendong.
Dan setelah lewat sekolahan, saya digendong lagi sama bapak saya. Dan saya hanya bisa berharap dan selalu mendoakan, semoga kedua orang tua saya mendapatkan tempat yang nyaman, bergantung dengan rahmat. Saya dengan orang tua berturut-turut. Ibu saya meninggalkan saya itu selisih 1 tahun 2 bulan dengan ayah saya. Memang sangat terpukul ketika kita menerima kabar ditinggalkan orang tua, tetapi kita tidak berada di sisinya. Itu akan sangat terpukul sekali. Jadi pesan Bapak kepada anak-anak yang masih ada orang tuanya, yang setiap pagi harus berangkat berjuang demi kalian. Besok ketemu, minta maaf, peluk mereka, berterima kasihlah pada mereka. Karena apa yang disebut Bapak tadi adalah orang tua adalah Tuhan yang nyata. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Om Swastiastu. Luar biasa. Sedikit tapi bermakna luas. Hari ini waktu kita sedikit sekali tapi bermanfaat